Masih makan sagu? Masih lah Pak. Kalau nggak makan sagu nggak jadi orang Papua nanti. Saya dengar udah banyak orang Papua makan nasi ya Pak, meninggalkan sagu ya. Pak, sekarang kalau nggak ada nasi katanya belum makan katanya. Kebayang ya Pak, kalau Bapak dapat dividen 7%, alangkah makmurnya Mimika Bapak. Saya mau ngangkat Mimika sendiri, ternyata potensi pariwisatanya, tahu nggak ya, Kartens. Ya. Kartens itu one of the seven summit. The Seven Summit. Seven Summit ya, di 7 gunung tertinggi di 7 di dunia. benua. Ya, ini di Oseania. Dan ada salju abadi. Betul. Namanya Di daerah tropika. Tropika. Ya, salju abadi daerah tropika. Bayangkan itu. Ya. Apa namanya, Kartens, Gunungnya namanya Gunung Kartens atau sekarang bahasa Indonesia mereka bilang Puncak Jaya. Puncak Jaya. Dulu Soekarno apa gitu ya. Soekarno, Ya. Puncak Soekarno. Puncak Soekarno. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak nggak berkenan nggak usah dijawab. Karena isu di Papua juga tuh masalah apa, manajemen birokrasi ya Pak ya. Ya. Yang saya pernah baca aja tadi. Ya. Kalau Bapak dulu sempat juga didakwa ya Pak, atau dituduh ya, ada masalah pembelian helikopter. Kalau Bapak nggak mau jawab, nggak mau juga Pak. Oh, sangat mau Pak. Saya jawab Ya, biar ya. saya terangkan biar masyarakat Ya, ya, ya. ngerti Pak. Bisa. Karena masih muncul berita itu Pak. Ya, masih. Terutama pada saat Bapak mau pilkada kemarin. Ya. Silakan Pak, diterangkan Pak. Baik. Tamu saya kali ini luar biasa ya. Saya yang mencari beliau, saya cari biodatanya, saya bilang datangkan orang ini ke studio saya. Beliau adalah putra Papua, asli Papua, dan pendidikannya tidak kaleng-kaleng ya, karena tamatnya sampai magister ya di Indonesia, dan beliau tamatan dari California yaitu UC Long Island. Ya, satu tempat yang pantainya keren banget. Untung beliau pulang. Integritas juga tidak kaleng-kaleng ya. Jadi beliau pernah quote unquote dituduh apa tapi terbukti clean ya. Dan sekarang beliau adalah pemimpin atau bupati dari satu kabupaten yang top banget ya, yaitu Kabupaten Mimika, yaitu Bapak Yohanes Retop Esos MM. Selamat datang Pak. Selamat, terima kasih Pak Helmi, luar biasa perkenalannya nih. Saya juga gugup jadinya nih. Bapak, makasih Pak. Perjalanan dengan demikian panjang, saya kaget loh Pak. Wah, ada putra Papua yang integritas ya, kemudian intelektual dan juga seorang profesional menurut saya Bapak. Puji Tuhan, sebagai anak kampung saya bisa menikmati segala sesuatu dan bisa mendapatkan sesuatu, meraih sesuatu luar biasa. Ya. Ini kita anak kampung di Papua. Papua ya. Yang Apa nama desa Bapak? kampung saya itu satu kampung kecil namanya Ipaya dan ada di Kokonau. Itu tidak ada di peta. Tidak ada kali. Tetapi Ya. Kita taruh. kita bisa taruh. Dan Pernah lahir satu tokoh hebat. Ini Kamero ya. Bapak sukunya? jadi sebenarnya orang tua saya dari Maluku. Oke. Tapi kami besar semua di sana, sudah ada 6 generasi kami 6 di generasi. Papua. Oke. Iya. Oh, jadi marga Kurang lebih. Retop ini. Marga Retop ini adalah marga dari Maluku Tenggara, tetapi kami lahir di sana, kami juga diadatkan dengan nama tanah kami di sana. Jadi jadi lahir, besar di sana dan harus dibuat sebagai anak sana, anak Kamoro. Ya. Jadi kita dibuat acara adat, besar, dibuat semuanya sesuai dan saya punya nama tanah. Nama tanah wilayah situ. Nama tanah. Nama tanah. Di sana ada nama tanah dan marga juga, marga di sana. Pak, ada nggak hubungannya? Saya nulis buku kalau pengeliling bumi pertama tuh orang Tidore Pak, namanya Enrique, Oke. bukan Magellan. Oke. Ya, jadi satu hari saya ke Kesultanan Tidore, Ya. dia bilang, Mas Helmi tahu tidak, penyebaran misionaris Katolik dari ke Papua itu berasal dari Maluku Utara. Ya. Betul begitu ya Pak? Kalau Maluku sebenarnya Ternate persisnya, Tidore, ya. persisnya kalau Tidore mereka tuh agama Muslim. Ya, sebenarnya. yang Tidore ini Ternate ya. Ternate, Oke. ya. Kalau di Papua itu dari Maluku Tenggara. Ya, Maluku Tenggara. Maluku Tenggara itu dari Pulau Kei. Oh, Pulau Kei. Pulau Kei Ya, itu ya. ke sana begitu. Dan orang tua saya, kakek saya datang ke Papua tahun 1923 dan mereka datang di sana sebagai misionaris dan juga sebagai guru, dan kemudian mereka sampai di sana, beranak cucu kamilah di sana sampai sekarang. Gitu Pak. Luar biasa Bapak. Siap. Masih makan sagu?
Nasi lah Pak. Kalau nggak makan sagu nggak jadi orang Papua nanti. Saya dengar udah banyak orang Papua makan nasi ya Pak, meninggalkan sagu ya. Pak, sekarang kalau nggak ada nasi katanya belum makan katanya. Orang Papua gitu. Iya. Kita kan satu umur nih Pak. Ya, Waktu siap. kita SD kan, wah orang Papua Maluku makan sagu, ya kan. Madura makan jagung, semua rata sekarang makan nasi ya Pak. Sekarang semua nasi Pak. Jadi kalau belum ada nasi, belum makan katanya. Padahal sagu ada melimpah, ada ubi udah melimpah gitu. Padahal nasi itu pembuat karbo loh Pak. Makanya banyak sekali yang kena diabetes sekali ya. Ya, kalau dulu kan masyarakat kita dulu kita sehat-sehat aja. Ya di kampung sana juga aman-aman aja. Aman-aman aja. Tapi sekarang orang sakit semua dicek, sakit gula, cek sakit apa lagi ginjal lah segala macam. Karena situasi mungkin juga karena dulu nggak ada yang bisa ngecek Pak. Maybe mungkin. Agreed maybe. Oke Pak, kita ngomong Mimika. Mimika ini lebih terkenal ibu kotanya Timika. Betul. Dan terkenal satu perusahaan luar biasa ya Pak ya. PT Freeport Indonesia. Freeport Indonesia McMoran. Ya. Dan sekarang sudah Freeport Indonesia. Freeport Indonesia. Kalau dulu McMoran, sekarang pemerintah Indonesia memegang kurang lebih 61% saham. Majority. Ya, majority. Saat ini. Kabupaten Bapak mendapat participating interest. Ya, kita saat ini kita lagi memperjuangkan satu dengan saham yang sudah diperjanjikan 10%. 10% PI ya. 7% untuk Kabupaten Mimika. 7%. 7% dari dividen. Tetapi sampai sekarang belum ada, belum keluar ini. Oh iya Pak. Jadi kita tunggu sekali dari 2018 sampai hari ini. Oh ya. Kami lagi berusaha mati-matian karena mungkin juga karena perkembangan situasi, muncullah DOB di sana. Ya, saya kebayang ya Pak, kalau Bapak dapat dividen 7%, alangkah makmurnya Mimika Bapak. Luar biasa Pak. APBD kita bisa di atas, ya kalau kita hitung-hitung ini Pak ya. Ya. Dalam bayangan-bayangan kami saja nih, ini bayang-bayang, mimpi-mimpi juga nih. Tapi memang kalau kita lihat hitungannya, kita dari 2021 sampai 2024 itu kita sudah punya uang kurang lebih hampir 700 miliar. 700 miliar atau 700 triliun ribu US dollar. 700 juta US dollar. 700 juta, US dollar. Nggak main-main itu. Jadi 700 itu triliun itu Pak. Triliun. Dan kemudian kita bagi 2-3% dan 7%. Ya. Wah, kita APBD kita berapa banyak ini Pak kalau kita bagi langsung loncat dia Pak. Tapi Bapak kalau dapat nanti tetap harus kenal saya. Oh, kita datang. Malah saya mau undang Pak Helmi ke Mimika. Siap. Siap. Waduh. Ya. Jadi persoalannya di mana kok belum turun dividennya Pak? Itu kan mungkin mempunyai. Jadi ada persoalan. Kan Papua ini kita ini dapat 10% saham. Ya. Terus kita kan harus membayar saham itu karena waktu itu saham itu kan dibeli semua ditalangi oleh waktu itu sekarang itu Main ID. Holdingnya tambang BUMN. Ya. Dan sekarang sesudah Main ID ini dia menjadi di bawah perusahaan dia itu ada namanya IPMM. Nah IPMM ini dia yang menampung uang participating interest. Ya. Tapi dalam perjalanan sampai sekarang ini saya nggak ngerti juga mungkin karena hitung-hitungan yang belum pasti. Ya kami sih menunggu aja sih Pak. Karena ini saya doakan cepat turun Pak. Ya, bolanya ada di Kementerian Investasi dan juga Kementerian SDM. SDM juga dan Danantara ya Pak. Ya mungkin di sana diatur. Tapi intinya kita tunggu. Pengalaman saya nih Pak, maaf kalau saya salah, kalau Bapak kayak ke daerah tidak punya uang untuk store saham kan bisa potong dari dividen kan? Nah, ditalangin dulu lah. Rencananya seperti itu Pak. Kita potong saja dari itu. Ada hitungan ini yang belum sampai hari ini belum dapat. Kurang lebih seperti itu. Ya. Hitungannya. Tapi kami sabar menanti. Kira-kira kalau dapat tuh mau diapain Pak? Ya pasti pembangunan masyarakat. Apa program Bapak? Kalau Bapak dapat segitu, pembangunan yang Bapak prioritaskan apa? Pak, saya ini target saya kan hanya satu, bahwa masyarakat Mimika itu harus sejahtera. Uang kita begitu banyak, masyarakat harus sejahtera. Tapi untuk mencapai sejahtera, kita harus mulai dari awal. Ya. Dia harus cerdas, dia harus sehat, dia harus aman. Ya. Keamanan kita harus baik, terus iman kita juga harus bagus dan lain-lain. Supaya bisa menuju, orang bisa investasi banyak di sana, orang bisa cari ekonomi lah, peningkatan ekonomi di sana.
Nah, untuk mencapai itu semua, maka tentunya kita harus punya infrastruktur yang baik. Ya, Papua saat ini, khusus Kabupaten Mimika, 60% Kabupaten Mimika itu hutan lindung dan Taman Lawrence. Bagus dong. Nah, it's okay. Iya dong, itu aset ini Pak. sangat banyak. Pada saat Sumatera hancur gitu ya. Ya, kita Saya pikir itu bukan hurdle, bukan hambatan. Iya, bukan. Bapak bisa Bukan. jual itu. Dan ini kita bisa jual. Hanya persoalannya untuk membangun jalan ke kampung-kampung sana itu kan kita butuh berat. Ya, mimpi saya Jakarta bisa punya jalan layang, masa di Mimika tidak ada jalan layang. Jalan layang itu maksudnya apa? Menghubungkan kampung-kampung yang ada di delta. Kan daerah kita ini pesisir ini delta Pak. Sungai banyak sekali. Penuh dengan mangrove, pantainya bagus-bagus. Ya. Kita hubungkan dengan, kalau kita bongkar jalan diteriakin seluruh LSM. Naikin aja udah ya. Ya, kita naikin aja. Ya. Kita jalan, kita turunin semua masyarakat. Dan ini harapan kita, mimpi kita. Semua infrastruktur di kampung-kampung sana akan baik. Dan connectivity ya Pak. Ya, connectivity kita utamakan. Dan kita membuka isolasi daerah. Ya, semuanya. Karena Pak, kami 18 distrik. 18 ya, itu kecamatan di sana namanya distrik ya Pak? Kalau di Papua di Undang-Undang Otsus disebut distrik. Distrik. Ya. 11 kecamatan kita ada lapangan terbang. Catat tuh. Lu jangan belagu-belagu ya. Kenapa? Karena semua harus kita jangkau dengan. Nggak bisa, koneksi darat tidak bisa. Dan ini target. Ini akan menekan harga semua, kan harga pembangunan. Jadi mahal ya. Semua jadi mahal. Jadi orang kadang-kadang pikir, ya masyarakat Mimika ini Kabupaten Mimika uangnya besar, tapi masyarakatnya masih miskin. Iya juga sih, karena lebih banyak uangnya habis untuk transportasi. Saya harus turun kunjungan kerja ke kampung-kampung, naik pesawat, naik helikopter, naik speedboat. Biaya tidak sedikit Pak. Nanti ada yang murah Pak, ada drone yang bisa ngangkut manusia. Mudah-mudahan. Saya udah lihat di Cina Pak, murah banget, cuma dicas listrik. Ya. Yang penting kita tidak apa-apa gitu loh Pak. Bapak kan penerbang gimana sih? Ada penerbang kok penakut gitu. Jadi beliau ini sekolahnya penerbang. Ya dulunya. Tapi tidak berbakat. Bentar, dulu kan masuk Curug ya Pak? Ya. Di 3? Saya mulai di Curug itu kan sistemnya awal waktu zaman kami masuk itu diploma 2. Sekolah diploma 2. Diploma 2. Sekolah minimal kerja dulu minimal 5 tahun, baru masuk diploma 3. Kerja lagi minimal 3 tahun baru ambil diploma 4. Itu modelnya kami yang di Curug ini, vokasinya. Persis kayak kami di STAN Pak. Ya, di 3 kerja dulu baru masuk diploma 4 masuk lagi. Ya. Ini lebih ekstrim lagi ya. Ini ekstrim Pak. Jadi untuk diploma 4 kita bisa memilih. Bisa kembali ke Curug, bisa ke Prancis, dan juga bisa ke Amerika. Bapak pernah kerja di Prancis? Ya. Sekolah. Oh sekolah itu. Pernah di Jerman juga? Pernah di Jerman. Hebat orang Papua satu ini. Tahu Pak, saya bilang undang itu Pak Johannes ini. Saya mau bicara. Andai saja seluruh orang Papua begini ya Pak. Karena kan harus edukasi itu penting ya. Bapak saya pikir wah begitu ngotot sampai ke California gitu ya. Dan Bapak berapa tahun habis pendidikan saya pikir. Jadi, ya. Masuk S2 juga di Stialan ya. Saya sudah diploma 4 di Curug. Diploma 4 kebetulan boleh memilih tadi. Saya dapatnya di Amerika, di Long Beach University. Kemudian kembali ke sini. Saya sebagai teknisi, saya kan tadinya penerbang yang kemudian tidak berbakat terus pindah jadi. Apa ini maksud Bapak tidak berbakat? Tidak berbakat itu artinya saya tidak menyelesaikan pendidikan saya menjadi seorang penerbang. Tapi kalau postur begini jadi penerbang udah begini pesawatnya miring. Atau nungging gitu ya. Itu pilotnya overweight gitu. Terus. Ya, sehingga saya mengambil jurusan teknik radio atau teknik elektronika yang lebih spesifik pada aviation elektronik. Langka dong ya Pak? Ya kalau kita dulu Pak, saya bisa kerja di beberapa tempat Pak. Gaji pegawai negeri kan kecil. Kecil ya. Jadi saya part time di mana-mana. Termasuk di Angkasa Pura itu? Angkasa Pura tidak, Angkasa Pura kita diperbantukan. Tapi di airline di airline ini kan langka orang mau perbaiki radar, perbaiki ini. Wah kita dapat duit terus Pak waktu muda dulu Pak. Dulu Pak. Sekarang jangan lagi lah. Wow Bapak ya. Pak kita kembali Mimika. Saya bilang Pak. Tadi saya ngobrol Pak, saya bilang kita udahlah kalau Freeport semua orang udah tahu lah ya. Dengan segala macam positif dan juga ada omongan-omongan seperti apa gitu ya dan selalu menjadi isu. Saya mau ngangkat Mimika sendiri. Ternyata potensi pariwisatanya tahu nggak ya? Kartens.
Ya. Kartens itu one of the seven summit. The Seven Summit. Seven Summit ya di 7 gunung tertinggi di 7 benua. Ya, ini di Oceania. Dan ada salju abadi. Betul. Namanya Di daerah tropika. Tropika. Ya, salju abadi daerah tropika. Bayangkan itu. Ya. Apa namanya? Kartens Gunungnya namanya Gunung Kartens atau sekarang bahasa Indonesia mereka bilang Puncak Jaya. Puncak Jaya. Dulu Soekarno apa gitu ya. Soekarno, Ya. Puncak Soekarno. Puncak Soekarno. Sekarang apa? Kartens Sekarang- Glaciers ya. Ya, Kartens Glacier itu untuk saljunya. Saljunya. Sedangkan gunungnya sekarang di peta kalau kita lihat disebut Puncak Jaya. Pak, saljunya masih ada, Pak? Masih, sampai sekarang masih. Tidak Banyak pernah bilang berubah. katanya udah nggak ada, udah melting. Masih Pak, masih ada saljunya. Bisa main ski? Pak, napas yang habis Pak, karena itu ketinggian. Saya nggak 7.000. nanya Bapak. Kalau Bapak udah lah selesai. Tapi bisa dipakai untuk ski, Pak. Saya belum pernah lihat, tapi kalau kita lihat dari pesawat, ya mestinya bisa. Iya. Mestinya bisa. Tetapi ya hati-hati, itu gunung tinggi sekali Pak. Tinggi sekali, Dia ya. turun ke bawah kemana nggak tahu, jurang-jurang juga banyak dan lain-lain. Enggak, saya ingin mengatakan bahwa potensi wisatanya luar biasa, Sangat Pak. Pak, sangat. Jadi Ya. ini salah satu gunung yang tadi kita sudah bilang di Seven Summit, Ya. sehingga semua pendaki-pendaki gunung di dunia itu Ya. terakhirnya biasanya mereka masuk ke Kartens, Kartens, ya. untuk naik. Dan kami kebetulan di sana kadang-kadang it's okay diizinkan, kadang-kadang Ya. tidak diizinkan karena situasional di sana. Tapi sekarang it's okay, terbuka, Ya, terbuka, ya. Dan orang banyak sekali untuk yang berusaha untuk datang naik dari sana. Belum lagi ini ya, budaya ya. Karena ini ada 2 suku. Di sana ada suku besar 2 Pak. Amume. Suku Kamoro yang ada di pantai, Ya. dan suku Amume yang ada di pegunungan. Tuh, Mimika ya. Ini demografisnya, geografisnya juga luar biasa. Ya, Ada perairan, ada perairan, Ada terus pantai. ada rawa, ya, banyak sungai sehingga disebut Betul. sebagai negeri ribuan sungai. ribuan sungai. ya. Ada gunung. Ada gunung Dan tertinggi. nggak main-main loh gunungnya. Gunungnya bersalju tertinggi. Ya, Hutannya 60% tadi Pak, hutan lindung. 60% hutan lindung, dan itu semua penuh dengan mangrove. Dan saya kira Pak, mangrove kita kalau kita baca ya, saya Ya. baca di Google Ya, dan ya. lain-lain, Ya. ternyata mereka bilang bahwa spesies terbanyak mangrove itu ada di Mimika, Wow Pak. katanya. Pak Bupati, ini kalau diberitakan nih Pak, dipromosikan dengan Ya. benar, alangkah banyaknya potensi pariwisata Mimika. Betul, betul. Harusnya banyak sekali potensi kita. Jangan terlalu tergantung kepada pertambangan galian gitu Iya, Pak. iya, Karena iya, potensi iya. luar biasa. Ya. Dari orang kan sedang lihat budaya ya Pak. Iya. Ada suku-suku besar Ya, ya. ya. Dan saya dengar pembuat Ukiran. kerajinan ukir yang Ya. juga tidak kalah dengan Asmat ya Pak. Pak Helmi, orang Kamoro itu, ini suku Kamoro ya, Ya, dan Kamoro. orang juga Amume, Ya. itu mereka orang seni. Oke. Begitu dengar musik bunyi saja, dia bisa langsung mengikuti goyangannya itu langsung otomatis. Jadi orang bilang automatically, Ya. langsung dia goyang sesuai dengan irama. Oke. Ini luar biasa mereka. Satu, Sangat musikal. musikal. Oke. Mereka bisa menciptakan lagu begini ada orang ada misalnya orang meninggal, Ya. atau orang bikin pesta nikah Ya, gitu, ya. atau pesta apa, tiba-tiba mereka bisa buat lagu Pak, sambil Oh, melihat ya? situasi itu langsung nyanyi Pak, dan bisa diiringi. Dan Kalau- ritmis ya Pak. Ritmis. Karena ini sekarang lagi tren nih, sorry saya potong Pak Bupati. Lagi ritmis. Indonesia sekarang Ya. berhutang kepada lagu-lagu yang dibuat oleh Indonesia Timur. Oke. Tabola Bale, Ya, ya, Statue, ya, ya, ya. dulu Mau Mere. Ya. Jadi menurut saya ini nggak aneh kalau Pak Bupati ceritakan seperti itu. Jadi memang musikal ya mereka Ya, ya. in the blood already ya. Ya, saya kira begitu. In the blood. Lebih pas. Itu satu. Yang kedua, mereka juga seniman dalam bentuk ukir-ukiran. 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 Ya. Kemudian mereka itu banyak sekali saya lihat pelukis Pak. Masyarakat anak-anak kecil udah Dengan tahu gayanya itu dengan ya, gaya lukis prehistorik. dan mereka bisa lukis di pasir-pasir gitu Pak, pantai-pantai Di karena gua-gua pantainya kali putih. Di sana tidak ada gua Pak. Oh, iya. Tetapi pantai-pantai yang Pantai-pantai. itu pasir mereka mulai gambar sana sini. Saya perhatikan kadang-kadang, wih anak-anak ini pintar-pintar Artnya sebenarnya. luar biasa. Iya. Pak, saya dapat info katanya yang paling banyak dibuat sebagai motif ukiran itu adalah ikan, Ya, tulang ikan Ya. sama sayap kelelawar. betul. Ada apa? Ada hubungkah dengan nenek moyang atau apa gitu? Jadi saya takut salah ngomongnya ya Pak ya. Saya bukan budayawan dan juga bukan ini. Tetapi kalau kita melihat ikan, terus Kelelawar. namanya, ada kelelawar, tapi ada satu lagi saya lupa apa namanya. Ya, Hewan-hewan fauna ya. itu ya fauna itu menjadi motif ukir dari orang Kamoro. Kamoro. Ya. Yang kedua
orang yang manusia. Manusia juga diukir, tapi kalau mereka ukir manusia itu mereka menggambarkan keluarga-keluarga mereka yang sudah meninggal. Begitu. Tetapi dalam bentuk hanya ya bentuknya sih sama semua sih. Tapi dia sudah bilang ini keluarga saya, ini anaknya, ini cucunya dan lain-lain. Itu apa namanya yang kita lihat mereka punya filosofi. Ya, ada satu budaya filosofi itu yang kalau di Kamoro ya, saya bicara di Kamoro dulu. Kalau masyarakat Kamoro tuh ada satu pesta rakyat yang namanya pesta Karapau. Ini saya mau kembangkan menjadi satu festival, satu objek wisata. Jadi Karapau ini satu budaya yang hanya oleh laki-laki, Pak. Laki-laki. Dan mereka pada saat itulah mereka mulai menggambarkan ciri khas ini keturunan kami seperti ini. Silsilah gitu? Silsilah dan lain-lain. Nah, pesta Karapau itu sebenarnya satu pesta untuk inisiasi anak laki-laki untuk bisa menjadi orang dewasa. Ya, inisiasi dia, sebenarnya inisiasi. Dan proses itu mereka pasang patung besar sekali dari kayu, dari pohon. Dari pohon itu diukir, Pak. Diukir sama mereka dari bawah, dan itu dipasang nanti di depan rumah adat Karapau itu. Dan pada saat itu semua perempuan tidak boleh lihat. Kemana perempuan tidak boleh lihat, pokoknya tutup. Ada adatnya katanya. Kalau lihat berarti bahaya kita kan. Katanya sih, Pak. Ada sesuatu yang dibuka gitu. Mungkin sejarah zaman dulu, Pak. Dari tahun ke tahun. Memang dulu pesta Karapau. Ini rutin, Pak? Atau event-event tertentu? Setiap tahun mereka lakukan, setiap kampung. Setiap kampung itu punya adat ini. Sekarang kita saat ini lagi juga berlangsung. Biasanya kalau orang mereka itu kan rata-rata Katolik, Pak, di sana agama Katolik itu rata-rata mau pesta Paskah itu mereka lakukan. Jadi nanti bulan April, Mei mulai mereka buat lagi. Pak Yohanes, saya melihat betapa dahsyatnya ya potensi Mimika ya. Bahwa ternyata punya kemampuan mengukir tidak kalah dengan Asmat. Dengan tradisi yang unik seperti ini. Kenapa sampai tidak terdengar gitu, Pak? Ini persoalannya menurut saya promosi. Mungkin ada satu kesalahan kita, kurang promosi. Ayo, Pak, kita kerjain. Karena saya pikir turis dunia tuh seneng sekali begini, Pak. Pak, kita kalau cuma ngeliat gedung-gedung tinggi ya, apa gitu udah bosen kali, Pak. Pak Helmi bantu kami nanti. Pasti. Saya pasti infokan saja. Kalau Bapak datang, turis yang datang ke Danau Toba. Di Danau Toba sana ada 7 patung yang kita berdirikan cukup tinggi, panjangnya kurang lebih 77 meter. Itu dari Mimika. Itu patung Kamoro yang ditaruh di sana. Itu kerjasama antara pemerintah kabupaten, PT Freeport Indonesia, dan juga pemerintah Sumatera Utara. Targetnya luar satu, biasa. Pak. Kami berdirikan di situ. Kita mau promosikan ini Mimika. Supaya orang tahu asal dari mana. Ini dari mana. Begitu dia sudah lihat, dari Mimika, dia mau datang ke Mimika. Biar lihat. Kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang ada, Pak, 7 meter. Kalau ngomong kayunya dari mana ya, Pak? Apa kayu apa ya, Pak? Banyak kayu juga kan di Mimika? Banyak sekali. Jadi rata-rata patung yang dibuat di situ itu dari kayu besi. Kayu unglen, kayu ulin. Kayu ulin, ya. Tetapi kalau untuk patung Bitoro itu Bitoro itu apa? Yang besar Bitoro itu yang patung yang besar yang nanti saya bilang tadi ada di sana. Itu dia kayunya jenis kayu perahu, Pak. Kalau mereka sebut kayu perahu. Kayu perahu itu artinya kayu putih, ya. Putih. Saya tidak tahu jenis. Kayak oka. Saya tidak tahu nama dari jenis pohon itu. Tetapi dia tuh selalu berbentuk dan mereka ukir, Pak, itu dari akar jadi yang akarnya ditaruh di atas. Dibalik begitu? Dibalik. Dan mereka ukir langsung di atas pohon. Aduh, itu, Pak, banyak sekali cerita menarik. Ayo dong, Pak, promosi, Pak. Dan Pak, saya sendiri pernah mengikuti kegiatan ini. Ini saya boleh promosi sedikit kepada masyarakat. Inilah gunanya acara ini, Pak. Untuk mengambil pohon itu, Pak. Itu sebenarnya kalau kita sekarang ada teknologi, pakai pisau, pakai parang, pakai kampak, pakai senso, bisa. Tapi itu tidak boleh, Pak. Mereka harus pakai kayu dan harus dirubuhkan itu pohonnya. Wow. Adatnya ini local wisdom yang luar biasa, Pak. Dan ini kalau di storytelling kan, Pak. Menurut saya orang akan berdatangan, Pak. Betul, Pak. Jadi Bapak susun, saya ngajarin lagi. Bapak susun aja kalender event ya. Betul. Wah, yang tradisi tadi, Pak, itu bisa dijual, Pak. Saya pikir dari Mimika dan Papua secara keseluruhan. Target saya gitu, Pak Helmi. Jadi kami ini, saya ini sekarang lagi bikin satu program-program untuk membuat kalender festival di Mimika.
Ya. Ada beberapa, dan sekarang kami sudah punya satu yang masuk dalam KEN, Karisma Event Nasional. Oh ya, Itu alhamdulillah. TIFA. Itu sudah ada satu. Yang mana yang masuk? Namanya TIFA. TIFA itu Alat musik lah? tarian, musik, dan UMKM. TIFA. TIFA namanya. TIFA itu singkatannya dari Timika Insight Festival Saya of pikir Art. yang pukul TIFA Toto buang gitu itu kan? sebenarnya Ya, itu sih TIFA ya. dasarnya, tapi dia kasih nama Jangan situ. TIFA, saya sekarang mimpin rebana, Iya, sama aja ya, Pak. siap. Ya. Nah, kemudian sekarang saya lagi coba rancang satu festival lagi, namanya Festival Bakau, Festival Mangrove, yang kita mau Ini buat, juga ya, perhatian dunia. untuk jadi perhatian kita ini, dan tahun depan setiap bulan saya mau lakukan. Oke. Setiap bulan. Tahu kalau Tuhan mengizinkan. Amin. Yang kita harapkan, Ya. saya mohon dukungan dari semua pihak, dan saya pasti akan minta Pak Helmi bantu saya untuk Ya. promosikan. Untuk bagaimana caranya orang datang di sana. Yang saya dapat apa? Multiplier efek kan Pak? Yes, Iya, multipliernya multiplier pariwisata efeknya luar kemana-mana biasa. Pak. Hotel ada, Hunian, ya hunian, transport, kemudian transport, kuliner, kuliner, dan ini Pak, dan petugas segala Pak. macam. UMKM semua Ya, hidup. tour guide, fotografer, manusia semua hidup. Hotel banyak Pak di Kami untuk hotel bintang 4 sudah ada di Mimika. Mimika, Ada 4. yang di Kuala itu ya. Bukan Yang di Kuala, dekat Freeport? Di kota. Di kota. Oke, bintang 4. Bintang 4. Kalau yang punya satu, salah satunya tuh dulu Sheraton. Pernah ada suatu hotel. Kalau nggak salah ada Sheraton yang Swiss Bell di ya, PT Pak? Freeport. Ada Swiss Bell. Oke. Ada Horizon. Oh ya bagus dong. Ada beberapa hotel yang cukup Ya. baik lah, cukup baik, yang cukup. Apalagi, Pak? Cukup representatif. Dan hotel Sheraton itu sekarang mereka kasih nama Rimba Papua. Hotelnya penuh dengan kayu dan terletaknya di tengah hutan Pak. Jadi orang it's okay Pak, banget. jangan lupa homestay loh Pak. Banyak sekali orang kepengen mencicipi tinggal di rumah-rumah penduduk ya. Ah, itu yang yang jangan, saya pikir juga pasti ada apa ya, keunikan-keunikan yang bisa diceritakan. Ini juga yang perlu saya belajar banyak ini soal homestay ini untuk Homestay, mendapatkan ini. Saya lagi Dan coba ini cari. langsung efeknya ke masyarakat Pak. Betul Pak. Betul. Karena kalau hotel kadang-kadang pemiliknya orang Jakarta Pak. Betul. Ya kan? Ya. Orang luar negeri. Betul. Kalau homestay yang punya kan Betul, penduduk, betul. warga Bapak. Ya, setuju Pak. Dan ini yang mungkin kami lagi mau kembangkan supaya ya kita ini kan kadang-kadang kalau ada event-event besar di kekurangan, di sana kita kekurangan fasilitas sehingga kita mau bangun dari rumah-rumah itu seperti itu. Tinggal apa Ya. higiennya ya, saniternya ya, diperbaikin, itu ya, aja Pak. ya. Ya. Dan pemerintah harus intervensi Pak. Dan Untuk pemerintah harus hadir. Ya, untuk hadir untuk hal-hal seperti Ya, di edukasi. Ya. Ini penting Pak. Masalah hospitality ya, itu yang ya, menjadi hospital- catatan. ya serius. Tapi kalau Setuju. bupati begini saya yakin banget lah. Mudah-mudahan kita doakan. Amin. Penerbangan berapa kali satu hari atau satu minggu? Satu hari ada penerbangan yang besar ya. Ya. Kalau kami Bandara Moses Kilangin Pak, 135 pergerakan satu hari, hampir mencapai Wow. 150. Pesawat kecil Pak. Ya apapun kan Ya. sibuk sekali artinya. Oh sibuk. Bandara tersibuk nomor 2 mungkin di Papua. Moses Moses Kilangin. Kilangin, iya. Ini nama toko Papua ya? Ya. Pak? Tetapi kalau penerbangan untuk ke Jakarta, ke Indonesia Barat ya Pak ya, Ya, Indonesia ya. Barat Mungkin ke Makassar Jakarta, ya. ke Makassar dan lain-lain itu ada batik Ya. satu hari satu kali, ada Lion satu hari satu kali, Garuda masuk? ada Garuda masuk langsung, kemudian ada satu lagi apa ya? Garuda, Citylink? Sriwijaya, Surujaya? ya. Jadi penumpangnya banyak Ya. lah. Semoga pemerintah memberikan subsidi ya. Ya. Supaya harganya tidak terlalu mahal. Terjangkau lah. Ya. Ya. Saya kemarin juga ada minta kepada Bapak kan orang Kementerian Perhubungan. yang betul, minta. saya ada minta kepada Pak Dirjen, kebetulan adik saya ini. Perhubungan Perhubungan udara. udara. Kamu kasihlah Timika menjadi bandar udara internasional. Ya, terus? Karena kami terbang dari Timika dan ini saya kira ini perlu kita publish nih Pak. Ya, Pak. Kita terbang dari karyawan Freeport ini banyak orang Australia dan New Zealand. Oke, iya. Ya. Iya, iya. Dan mereka ini Banyak bule ya sana. banyak bule di sana Ya. dan Banyak mereka ekspat. banyak ekspatriat. Mereka mau terbang ke Australia saja, Ya. itu dia harus berangkat ke Jakarta dulu. Kadang-kadang juga tidak direct ya Pak. Ya, tidak ada. Makanya saya lagi minta karena kita terbang dari Timika ke Darwin atau ke Cairns ke Ya. Australia bagian utara, cuma 50 menit sampai 1 jam. Kenapa dia harus putar? Orang Freeport ini dan manajemen Freeport udah protes saya terus ini Pak. Ya, ya. Kenapa tidak buka rute ini? Kita Ya. setiap hari ya paling tidak kita buka 1 minggu 1 kali dulu lah. Habis itu kita lihat perkembangannya. Udah jadi 2 kali, jadi 3 kali. Misalnya nih. Dan sesudah ini awalnya dengan karyawan PT Freeport. Oke. Besok kita jual pariwisata kita. Ya, ya. Kita bisa ke Raja Ampat. Ya, Base di Timika.
kemudian ke Sorong untuk Raja Ampat, ke Biak misalnya hutan dengan gua peninggalan Jepang, atau ada Pak, ke Jayapura dengan hutan Danau Sentani yang luar biasa. Masuk ke sini ya Pak ya? Di Jayapura. Jayapura. Ya, di MacArthur itu kan di Jayapura. Perang Dunia Kedua itu kan di Papua ini kan jadi base Pak. Jadi base. Jadi base, termasuk di Mimika. Termasuk di Mimika. Alangkah banyak yang bisa diceritakan ya Pak. Aduh, kalau cerita Papua ini tidak habis-habis Pak. Saya dengar kota yang jadi headquarternya Freeport juga katanya udah kayak di luar negeri ya Pak ya. Rumah-rumahnya. Oh ya. Walaupun itu untuk fasilitas perusahaan ya. Ya. Kuala Kencana itu seperti di Amerika. Kuala Kencana. Ya. Kemudian di Tembagapura juga seperti. Bayangkan ya, di negeri, di perut bumi Mimika itu ada emas, kemudian tembaga. Tambangnya Freeport itu salah satu yang terbesar di dunia. Ya. Tidak nomor satu, tapi terbesar di dunia. Ya. Salah satu. Ya. Betul ya Pak ya? Betul. Mestinya akan harusnya memberikan kesejahteraan kepada warga-warga lokal. Harus Pak. Kami benar dapat royalti cukup besar dari Freeport yang direct. Dan juga ya terima kasih buat PT Freeport, dia bisa memberikan langsung, tapi ada juga masuk melalui dana bagi hasil. Dana bagi hasil. Ya Pak, satu lagi isu Papua itu adalah tenaga kerja ya Pak. Jadi skill gitu, tidak link and match gitu. Ini persoalan kami Pak. Ya. Persoalan kami. Apa yang program apa yang dilakukan Pak Bupati untuk mengejar ketertinggalan supaya siap pakai Pak di perusahaan-perusahaan Pak, ada dua hal yang sebenarnya yang menjadi target saya. Yang pertama, memang seperti biasa kita harus buat balai latihan kerja, BLK, yang kemudian bisa mendidik anak-anak kita supaya dia bisa direct masuk ke PT Freeport paling tidak, ataupun tempat lain. Iya dong. PT Freeport ini kan perusahaan yang besar dan perusahaan yang sudah jadi. Tentunya dia akan membutuhkan bukan orang baru, tapi dia membutuhkan orang-orang yang punya skill. Sehingga kami yang ada di Mimika kadang-kadang dia tidak perlu buru kasar. Dia harus punya skill baru bisa diterima. Dan ini tugas pemerintah Pak untuk bisa ke sana. Bapak ada dialog dengan Freeport? Oh sering Pak, sering. Kita bisa komunikasi soal-soal ini. Saya pikir itu perjuangan kita loh Pak. Saya pikir kita nggak mungkin mengangkat ekonomi kita ya tanpa meningkatkan pendidikan. Betul. Rumusnya itu Pak. Betul. Jadi BLK untuk kita lakukan di Timika. Program yang kedua adalah bagaimana anak-anak kita ini kita didik untuk pendidikan vokasi. Sudah tidak perlu lagi kita sekolah-sekolah yang kita umum vokasi. Sudah mulai vokasi. Supaya mereka bisa punya skill dan kemudian kembali bisa berbakti untuk Papua. Terutama pertambangan. Jadi itu saya pikir potensi utama ya Pak. Betul Pak. Pak, selain Freeport kan ada perusahaan tambang yang lain juga di sana ya? Enggak ada. Kebetulan satu saja perusahaan. Satu saja. Memang ada tapi yang support banyak dong ya, pendukung pertambangan banyak sekali. Perusahaan-perusahaan seperti misalnya perusahaannya Trakindo lah katakanlah, atau itu pendukung support ya. Ada banyak sekali perusahaan Amerika juga, perusahaan luar negeri juga banyak yang mendukung dia. Saya baca tadi bahwa Mimika itu adalah negeri emas, tembaga, dolar. Mereka bilang dan bisnis. Mereka bilang katanya dolar. Negeri dolar karena perusahaan asing yang masuk ya Pak. Saya memang target Pak bahwa Kabupaten Mimika ini harus menjadi kota jasa dan industri. Kenapa industri kita sudah ada? Kenapa kita harus buat kemana-mana? Tinggal pendukungnya ya. Smelter perusahaan ada di Mimika. Smelter kita bangun di Gresik. Kenapa tidak dibangun di Mimika? Ini salah satu contoh. Tapi saya tidak bisa protes ini kebijakan pemerintah. Kemudian yang berikut bagaimana kita bisa membuat Mimika ini jadi kota jasa. Saya lagi mau prioritaskan sekarang adalah pendidikan. Jadi harus Pak. Mimika ini jadi tempat untuk orang studi. Udah punya universitas kita? Ada 6 di sana. Di Mimika ada 6? Ada 6 perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Ya, universitasnya 1, politekniknya 1. Ya, penting. Kemudian yang lainnya adalah sekolah-sekolah tinggi, ada ilmu hukum, ada ilmu ekonomi, dan lain. Aja ada 6 lah. Uncen buka cabang situ? Uncen untuk pegawai saja. Jadi kami pegawai, kalau misalnya kita mau kerjasama dengan Uncen, kita buat kelas. Betul Pak. Jadi jangan mimpi kita bisa memajukan satu daerah tanpa meningkatkan pendidikan Pak. Itu kan yang didukung oleh IPM juga ya Pak. Betul, itu IPM-nya. Kalau kesehatan saya lihat ada berapa rumah sakit kabupaten kecil ini? Pak, rumah sakit kami ini ada. Saya lihat banyak sekali ya. Ada rumah sakit RSUD yang paling besar. Di mana? Timika. Di Timika. Terus? Kemudian ada rumah sakit mitra masyarakat yang dikelola oleh. Tipe apa tuh Pak? C? Dia tipe C. Tipe C ya. Tipe C. Kemudian itu rumah sakit itu dibangun penuh oleh PT Freeport yang mengelola dana 1%.
dari PT Freeport Dari untuk membantu CSR. masyarakat dari CSR, dan mereka gratis full di situ. Ya. Kemudian ada rumah sakit lagi, satu rumah sakit yang pemerintah bangun itu namanya rumah sakit di daerah Tembagapura sana. Terus ada rumah sakit Ayah yang milik PT Freeport yang mereka bangun. Banyak sekali ya. Kerjasama dengan itu. Ada rumah sakit swasta 2 juga Pak. Rumah sakit loh, bukan klinik. Kalau klinik banyak sekali. Klinik malaria paling hebat Pak. Paling banyak di sana. Saya siap-siap kalau undang saya itu obat malaria harus lengkap ya. Oh aman Pak di Mimika. Di sini kita periksa malaria 2 jam Pak. Di sana 15 menit kita udah tahu. Jadi saya tadi baca profil, kabupaten kecil saya katakan ya. Karena penduduk kan cuma 300.000-an ya Pak. 330.000 saat ini. Ya. Jadi memiliki banyak sekali rumah sakit. Ini juga yang membuat IPM Bapak terutama dalam bidang kesehatan tinggi sekali ya Pak. Ya, ini lumayan. Dan berani target. Betul Pak. Berani target 100% ya. Saya target untuk coverage. Coveragenya kami mau buat sampai masyarakat Mimika seluruhnya harus kesehatan gratis. Tinggal bawa KTP aja? Tinggal bawa KTP. Saat ini sudah kita lakukan. Saat ini sudah 98%. Ya, dan target saya 5 tahun ke depan harus 100%. Semua masyarakat sudah. Pendidikan udah, kesehatan udah, ujungnya kan pertumbuhan ekonomi. Betul. Pak, ada data economic growth-nya dari Mimika nggak Pak? Saya buka di catatan saya. Ya. Ini pertumbuhan PDRB apa segala macam kita punya. PDRB saya dengar tinggi sekali ya Pak cukup. Walaupun dominan dari pertambangan dan galian ya. Betul Pak. Jadi misalnya ini saya kasih contoh nih Pak. Pertumbuhan ekonomi kita ini Pak sangat tergantung dengan PT Freeport. Ekspornya PT Freeport. Karena ekonomi kita kan lebih banyak dari sana. Setuju. Nah untuk tahun 2024 sekarang pertumbuhan ekonomi kita memang cukup tidak terlalu bagus, 4,80%. Kalau untuk 2025 kita belum hitung nanti terakhir. Tapi posisi kita untuk inflasi ini juga satu masalah Pak. Di Mimika inflasi ini tapi cukup tinggi awalnya. Tapi sekarang Pak saya kejar beberapa waktu ini. Sekarang kami di bawah Pak, inflasi yang tinggi asal jangan kebanggaan itu bagus. Artinya kan ekonomi berputar Bapak. Ya. Memang iya. Terjadi pembelian kan. Betul. Yang kita bingung kalau inflasinya rendah sekali atau minus tuh Pak. Enggak, kita inflasinya normal. Ya. Kemudian PDRB per kapita kita sekarang 446,33. It's okay. Terus gini rasio kita saat ini 0,324, it's okay. Oke. Kemudian should be more Pak. Ya. Dan itu kita berharap. Nah, persoalan kita itu kita sekarang laju pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan kita ini yang sekarang sebenarnya ini salah satu program yang harus kita lakukan. Karena ternyata kita pengangguran berapa? Angka pengangguran kita sekarang 15%. Tinggi dong Pak. Tinggi. Kenapa? Karena pendidikannya yang tidak tinggi ya Pak? Salah satu Pak, tapi salah satu pendidikan dan salah satu skill. Ya. Yang penting Bapak udah tahu lah apa yang harus dan apa yang harus kita lakukan. Itu yang penting itu. Ya, betul Pak. Yang susah kalau udah pemimpin dia nggak tahu mau ngapain Pak. Nah, ada satu hal lagi Pak, penduduk miskin di Papua. Ini kan kadang-kadang berbeda terbalik dengan APBD kita. APBD kita ini kan tinggi. Tapi penduduk miskin dan tetap banyak. Ini persoalan ada hal yang lucu sebenarnya. Kenapa Pak? Jadi kita catat sekarang penduduk miskin kita ini kurang lebih 14%. Tinggi loh Pak. Tinggi dong. Tinggi. Tetapi dia muncul itu karena ada masalah BLT ini. Bapak tahu BLT? Bantuan langsung tunai. Jadi semua orang harus mengaku miskin. Ini yang persoalan kita ini. Makanya kami lagi buat program Pak. Program sedikit. Kalau yang kami lihat yang datang terima. Kalau nama-namanya kita tahu bahwa ternyata dia kayak kita tulisin di depan. Saya penduduk miskin. Ternyata mereka semua datang mengaku Pak kami tidak mau. Coret Pak namamu dari situ. Kalau begitu supaya bisa turunkan data kita. Dan nggak boleh juga mengandalkan BLT terus Pak. Ini kan memberi ikan bukan kita mau memberi kail Bapak. Betul. Ini kesalahan. Saya salah ngomong nanti, tapi itu sebenarnya itu sesuatu yang Bapak baru memimpin yang menggantikan PLT tahun 2000. Saya dulu wakil bupati. Kemudian saya jadi pelaksana tugas bupati tahun 2022 sampai 2023. Kemudian saya kembali turun menjadi wakil bupati lagi. Kemudian saya jadi lagi enggak Pak. Saya jadi PLT bupati lagi di 2024 sampai saat mundur. Dan saya ikut pemilihan. Dan menang. Puji Tuhan saat ini. Bapak saya baca tuh saya nggak tahu ya siapa yang buat. Bapak dianggap tokoh
Mimika yang baik hati, yang bekerja dengan tulus. Mudah-mudahan. Siapa yang memberikan itu, Pak? Saya nggak tahu, tapi penilaian manusia, penilaian orang, ya terima kasih banyak kalau mereka menilai seperti Saya baca itu. itu, Pak. Tapi saya memang berusaha sekali bahwa Mimika yang sangat heterogen. Ya. Ini kan semua bangsa ada di sana, semua bangsa suku ada di sana, semua agama bahasa ada di sana, ya. semua agama ada di sana, semua Pak. Nah, bagaimana kita berusaha untuk membuat semua ini harmoni. Dan ini target. Makanya saya kemarin ya puji Tuhan Pak Helmi, kami kebetulan menjadi satu kabupaten yang kinerja terbaik di Indonesia. Ya, Bapak untuk menangkan mendapat banyak sekali penghargaan. harmoni ya, siapa puji Tuhan lah. Ya. Ini ada IGA Award. IGA baru kemarin ya. IGA Award. Contoh inovasi yang memotong birokrasi, keren. Ya. Kemudian ada UHC Award ya Pak. Ya, betul. Capaian 98% Pernah. BPJS. Betul, iya. Ya. Oke. Jadi ini pengakuan bahwa kinerja Betul. Bapak udah benar. Tinggal dilanjutkan Pak. Tinggal kami lanjutkan dan perbaiki. Perbaiki. Dan saya selalu menyampaikan kepada masyarakat, tolong sampaikan kepada saya terkait dengan kritik, saran yang konstruktif. Bapak terbuka ya? Untuk membangun. Iya, sangat terbuka Pak. Saya sangat terbuka dan sering kita melakukan dialog Pak dengan masyarakat untuk bagaimana bisa mendapatkan masukan-masukan, saran untuk kita perbaikan yang ke depan. Bapak ngeliat gimana? Apa Gen Z di sana Pak? Apa milenial gitu? Kan entrepreneurship-nya atau apa? Pak, anak-anak milenial dan Gen Z sebenarnya di Mimika ini potensi sekali Pak. Ya. Saya jujur, saat ini salah satu program saya bagaimana kita bisa merangkul mereka. Mereka soal musik, mereka soal bakat apa saja Pak. Dan sport olahraga ya. Oke banget Pak. Saya hampir setiap bulan Pak dia datang, mereka minta saya secara pribadi untuk Bapak bantu kami. Kami mau buat futsal, kami mau buat pertunjukan, kami mau buat taekwondo, cup, kami mau buat begitu-begitu. Jangan-jangan padel udah masuk sana tuh Pak. Jadi artinya itu sesuatu yang dan Bapak dukung? Saya dukung Pak. Kalau yang begitu-begitu namanya anak-anak Gen Z Pak. Ini Pribadi atau dari masa dari depan. Pemkab? Ada yang pribadi, tetapi ada juga yang melalui pemerintah kabupaten. Melalui pemerintah kabupaten, saya harap supaya mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Saya punya anak Gen Z yang umur 16 tahun, juara dunia angkat berat Pak. Oh iya? Iya. Siapa namanya? Aduh, anak itu saya lupa namanya agak susah. Jadi dia juara dunia Pak. Dari Asli Mimika. Papua? Ya, lahir Papua. Lahir Papua. Ya. Tapi mereka it's okay. Saya melihat ya, Ya. kerukunan beragama insya Allah keren banget ya Pak. Satu hal yang saya baru lakukan dan saya harap dan buat surat edaran, di mana kita harus betul-betul, kami punya peraturan-peraturan yang kami buat dalam tahun ini, sejak pemerintahan saya terakhir ini, yang terkait dengan toleransi beragama. Termasuk pendirian rumah ibadah. Termasuk pendirian rumah ibadah. Kami termasuk pemerintah yang memberikan bantuan cukup banyak untuk semua rumah ibadah. Termasuk masjid. Oh, masjid, gereja, semuanya Pak. apa namanya? Kuil kali ya? Apa namanya? Ya kuil ya. Yang Buddha punya itu apa namanya? Vihara. Ya, vihara. Ya, semua kita bantu. Karena saya lihat profilnya kalau Kristen ya, Katolik, Protestan 70%-an, Ya. Muslimnya 27%. Cukup banyak ya Pak, ya. cukup besar. Ya, besar. Ya. Jadi kalau kita mau hitung Pak, kalau kita bicara Katolik keluar dari Kristen, Ya. Protestan, Ya. Islam, Katolik persentasenya. Oh iya. Ya. Jadi Katolik dulu Mimika itu adalah Katolik, daerah Katolik. Tapi sekarang persentase umat Katolik dia lebih rendah dari Muslim. Oke. Jadi kita cukup baik Pak toleransi beragamanya. Saya pernah. Karena ini penting lah Pak. Sangat Pak, karena ini dasar daripada pembangunan. Kalau masyarakat ribut tidak benar, kita susah untuk membangun daerah. Makanya itu yang saya kejar Pak. Makanya kemarin puji Tuhan kita bisa dapat Harmony Award, di mana kami. Jadi gini Pak, ada sesuatu yang luar biasa ada sesuatu yang luar biasa di Mimika itu. Artinya saya mencoba Pak. Kalau kegiatan Paskah, saya mulai dari kegiatan waktu saya masuk di menjabat pertama kali, kita langsung hadapi tahun barunya orang Hindu. Ya. Itu dia kan ada satu pawai namanya ogok-ogok. Ogo-ogo. Nah, saya bilang kepada masyarakat kita semua. Ini kayak Bali dong ya, Hindu Bali. Iya, Hindu Bali. Ya. Hindu Bali kan di sana banyak, ada pura juga di sana. Sehingga kita bicara semua orang
agama, mari kita ikut. Jangan orang Bali doang, orang Hindu doang. Ini, tapi mari kita ikut sama-sama. Pertama. Kemudian masuk dalam Lebaran, ada takbir keliling, Pak. Ikut juga Pak. Oh, semua agama harus ikut pawainya. Kemudian habis itu Paskah. Paskah di sana itu ada pawai obor, Pak. Ya. Supaya menyambut hari Paskah besok pagi. Ya. Kita semua ikut, Pak. Jadi umat Muslim, umat Buddha, mereka dengan ikut sama-sama bersatu. Dan saya berharap hari ini saya bilang kepada saya baru saja buat surat edaran. Ini Natal. Ya. Natal adalah hari raya umat Kristen. Semua pasang hias masing-masing, hias kota lah, hias kantor dan lain-lain, termasuk rumah-rumah ibadah. Rumah ibadah bukan saja rumah ibadah Kristen ya. No. Paling tidak di pagarnya pasang spanduk ucapan selamat gitu. Dan ini target saya, Pak. Dan puji Tuhan mereka semua bisa menerima dengan baik. Silaturahminya setiap acara semua berkunjung dengan baik. Kurang lebih begitu, Pak Herwi. Saya mohon maaf Pak, kalau Bapak nggak berkenan nggak usah dijawab. Karena isu di Papua juga tuh masalah apa, manajemen birokrasi ya Pak ya. Ya. Yang saya pernah baca aja tadi. Ya. Kalau Bapak dulu sempat juga didakwa ya Pak, atau dituduh ya, ada masalah pembelian helikopter. Kalau Bapak nggak mau jawab, mau juga Pak. Oh, sangat mau Pak. Saya jawab biar saya terangkan biar masyarakat mengerti, Pak. Bisa. Karena masih muncul berita itu Pak. Ya, masih. Terutama pada saat Bapak mau pilkada kemarin. Ya. Silakan Pak diterangkan. Baik. Jadi pada tahun saya mantan birokrasi, Pak. Jadi saya dulu pernah jadi kepala dinas perhubungan di Mimika. Dan waktu pada saat itu pemerintah kabupaten merasa harus membeli pesawat terbang. Helikopter ya? Pesawat terbang, jadi pada tahun 2008 ya. Itu kami juga pernah membeli satu pesawat terbang baru dari Swiss, jenisnya Pilatus Porter. Dan kemudian juga sempat dilaporkan, tapi kemudian pesawat itu ditabrak, dia menabrak, kecelakaan di Gunung Kartens tadi, sehingga semua diganti semua asuransinya dan kasus tidak lanjut. Tapi begitu 2015 ya, itu kami membeli satu pesawat Grand Caravan, jenis Grand Caravan, itu pesawat Cessna dari Amerika, dan satu pesawat Airbus helikopter ya dari ya buatan Airbus ya kami beli, dan kemudian dari pabrik langsung, dan prosesnya kita ikutin sesuai dengan aturan-aturan Kementerian Perhubungan dan peraturan internasional. Sorry, apa jabatan Pak waktu itu? Waktu saya sudah kepala dinas perhubungan. Kepala dinas perhubungan. Terus go ahead. Nah, di dalam perjalanan aman-aman aja sih, pesawat dia jalan dan segala macam. Pesawatnya ada, datang. Pesawatnya ada, datang. Nggak fiktif. Enggak lah, ada pesawat, ada helikopter. Ya. Nah, dalam perjalanan mungkin ada perubahan-perubahan politik dan lain-lain yang sehingga kasus ini kemudian dipersoalkan. Sebenarnya kasus ini pernah saya diperiksa di KPK dan saya bolak-balik KPK, Pak. Tapi habis itu KPK tidak bisa mendapatkan bukti karena dia lihat bahwa itu ternyata jalan selesai. Kemudian saya dilaporkan lagi, Pak, di di Polda Papua. Dilaporkan di Polda Papua periksa lagi, Pak. Tetapi begitu mereka melihat persoalannya, akhirnya tidak jadi diperiksa. Iya. Di stop, di SP3 kan kasusnya, Pak. SP3, oke. Kemudian muncul lagi di Kejaksaan Negeri, dilaporkan lagi. Itu tahun 2021. 2021. Ya. 2021 saya dilaporkan kembali ke Kejaksaan Tinggi Papua. Dan akhirnya saya mengikuti proses itu sampai dengan duduk sebagai terdakwa di pengadilan. Pengadilan negeri Terus? Di Jayapura. Dan dituduh saya merugikan negara 67 miliar, Pak. Padahal uang kita adalah 80 miliar. Ya. Kita beli pesawat dan helikopter dengan semua prosedurnya itu kurang uangnya, Pak. Kenapa? 80 miliar lebih. 80 miliar lebih. 85-an ya? 85 ya. Jadi sekitar 85-86. Lebih. Bagaimana caranya kita harus menyelesaikan ini semua dengan baik. Banyak yang saya jadinya
sampai sekarang contoh saya belum bisa, kami tidak bayar pesawat di bukan pesawat, hanggar di Singapura. Itu untung dikasih gratis Pak. Kalau tidak nggak bisa bayar lagi. Karena uang sudah tidak nggak ada. Oke. Tapi saya dituduh dari 80 miliar ini saya korupsi 67 miliar Pak. Oke. Dan Bapak tahu saya dituntut 18 tahun penjara dan harus mengembalikan 67 miliar dalam waktu 1 bulan. Dari mana? Kalau tidak saya menambah lagi 9 tahun. Berarti menjadi 27 tahun. Pak, tapi saya selama persidangan sedikit pun saya tidak merasa. Dan karena saya merasa Pak, saya tidak pernah buat apa-apa. Dan memang betul, saya sudah buktikan kepada KPK, saya sudah buktikan kepada kepolisian, bahwa ini saja dari anggaran ini saja kamu hitung. Saya dengar 2 pesawat itu aja ada 80 M-an ya? Sudah 80 Pak. Dari mana mau ngambilnya gitu ya? Dari lebih Pak, lebih dengan prosesnya semua. Oke. Kok saya jadi pesawat ada, emang pesawat mainan apa saya beli? Ya, tidak fiktif. Ada pesawat dan dipakai. Dipakai dan sudah mengembalikan uang kepada pemerintah Kabupaten Mimika 45 miliar Pak. Selama bukan PNBP, istilahnya kita PAD. Pendapatan asli daerah. Oke. 45 miliar Pak. Sudah kembali. kembali. Kami beli tahun 2015 dan pesawat itu di stop di 2021. Ya kita sudah kembalikan uang 45 miliar. Dan masih terutang yang kita belum bisa bayar lagi dari operator yang itu dia sekarang cicil karena dia memang tidak mampu lagi karena pesawatnya itu begitu berat operasinya dan persaingannya sangat kuat. Terbang di Papua juga cuacanya tuh sangat tergantung dari cuaca. Akhirnya dia masih. Jadi kalau total itu Pak 60 miliar sudah kita dapat uang. Menghasilkan. Pesawatnya masih ada? Masih ada Pak. Tapi sekarang karena situasi politik pesawatnya nongkrong. Sayang sekali ya. Tidak bisa operasi. Tapi saya berusaha untuk mengembalikan pesawat ini biar diambil kembali. Nah, tapi puji Tuhan dalam perjalanan Pak, saya karena merasa saya tidak bersalah Pak, saya minta maaf Pak Helmi, saya harus cerita. Saya minta izin kepada pengadilan bahwa saya minta sidang saya ini di live. Oh ya? Dan diizinkan. Karena sidangnya terbuka. Dan jadi semua masyarakat bisa nonton? Bisa nonton Pak. Sampai sekarang pun masih bisa lihat. Ada YouTube-nya. Ya. Dari awal sampai akhir. Setiap hari. Di live Pak. Saya bawa tim untuk live sidang. Karena kalau saya salah, biar masyarakat semua tahu. Masyarakat tahu. Tapi kalau saya benar, masyarakat juga tahu. Ya. Dan akhirnya diputus bebas tanpa syarat. Bebas full. Naikin ke istilahnya di banding ya. Banding apa? Dikasasi ke pengadilan, ke Mahkamah Agung dan juga diputuskan yang sama, bebas dari masalah. Dan Bapak namanya harus direhabilitasi. Harusnya Pak. Harusnya. Tapi belum Pak. Tapi kan masyarakat tahu yang penting Pak. Ya yang penting masyarakat tahu. Kalau nggak mungkin Bapak terpilih. Ya hari ini juga saya mau sampaikan. Ya. Bahwa saya tidak buat apa. Dan target 1 sebenarnya. Kalau kita lihat situasinya. Targetnya 1. Pak, fenomenanya luar biasa. Memang kalau melihat, tapi saya nggak usah ngomong lah. Kalau kita lihat itu Pak, memang semua janggal. Tapi itu diikuti. Maka masyarakat tidak terima, datang ribut di mana-mana segala macam. Mereka mendukung Bapak, mendukung unjuk rasa dan lain-lain. Tapi saya juga dapat di unjuk rasa juga Pak dari pihak sebelah. Saya nggak tahu dari siapa yang buat itu. Ada demo juga. Tetap harus begini. Tapi hakim puji Tuhan masih punya rasa keadilan dan akhirnya memutuskan saya untuk tidak bersalah. Saya tidak bersalah. Targetnya 1 Pak, saya tidak boleh ikut pilkada. Itu saja sebenarnya targetnya. Saya tidak boleh ikut pilkada. Tapi ternyata begitu saya dinyatakan bebas, pada saat yang tepat saya masuk ikut dalam pilkada. Dan puji Tuhan, sampai saya kira syukur alhamdulillah katanya masyarakat, saya menang dalam pemilihan ini. Dan kalau Pak Helmi, orang biasa bilang bahwa politik itu tergantung uang. Siapa punya uang banyak bisa terpilih. Saya salah satu kandidat yang tidak punya uang. Dan ternyata orang yang punya uang banyak bisa kita dapat yang tadi kita diskusi tadi. Saya tidak punya uang. Tapi ternyata masyarakat. Bapak tidak punya perusahaan?
keluarga punya. Punya ya. Keluarga punya. Oke. Tetapi itu normatif. Keluarga punya perusahaan. Tetapi ya uang seberapa sih untuk masuk pilkada, Pak? Ya. Tapi puji Tuhan, ya masyarakat bisa memilih saya dengan baik. Dan saya terharu, Pak, waktu saya jalan monitor, ibu-ibu, paling banyak ibu-ibu, Pak, yang mereka datang dari TPS. Orang yang tidak pernah berpolitik dan tidak mau berpolitik, orang sakit. Saya sangat sedih dan saya tidak akan lupakan, Pak. Mereka datang dengan kursi roda, dengan kaki, hanya untuk datang di TPS memilih saya. Dan itu saya tidak akan lupa, Pak. Terima kasih banyak untuk itu dan kepercayaan yang diberikan kepada saya, sehingga saya kira saya harus pegang amanah ini dengan baik untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Luar biasa. Pak, di Mimika itu masih pakai noken itu ya? Kalau Mimika tidak noken, Pak. Sudah memilih kalau nyoblos ya? Nyoblos. Pak Yohanes, what do you learn from this case? Hikmah apa? Ya hikmahnya bahwa ada dua hal, Pak, di dalam kita tuh harus bekerja yang jujur. Satu, kalau kita bekerja jujur, kita dapat sesuatu yang lebih baik. Oke. Dalam soal administrasi, kita harus betul-betul, ini sebagai pegawai negeri, dan saya selalu berpesan kepada staf saya saat ini, kamu kerja segala macam, administrasi harus baik. Ya, saya puji Tuhan, semua kasus ini saya punya administrasi sangat baik. Jadi tidak ada satupun celah untuk bisa menjebak saya. Ini karena persoalan administrasi dalam. Tapi yang paling penting sebenarnya, kita ada satu hal yang kita baik sama orang, belum tentu orang baik sama kita. Kita punya rasa yang luar biasa untuk merangkul orang, tapi ternyata orang bisa tidak suka sama kita. Sehingga hikmahnya bahwa ya mari kita bekerja saja dengan baik, kita berdoa kepada Tuhan bahwa dan orang semua kita kerja untuk masyarakat, dan janganlah bekerja yang tidak jujur. Saya kira itu, Pak. Jadi dan pelindung terbaik, tempat mengadu terbaik adalah Tuhan. Tuhan. Dan betul, Pak, saya betul-betul banyak berdoa. Saya berdoa setiap hari. Keluarga saya berdoa tiap hari, Pak. Di Katolik itu ada novena, dan itu didoakan. Saya, Pak Helmi, saya merasa sedih karena waktu itu saya melihat foto-foto anak-anak yatim piatu di panti-panti asuhan, di di panti asuhan atau di itu mereka berdoa semua, Pak. Berdoa semua agama, Pak. Semua agama. Luar biasa, Bapak. Semua agama. Panti-panti asuhan yang punya pesantren. Di pesantren Timika kan banyak, Pak. Dan mereka berdoa. Videonya dikirim semua kepada kita. Waktu saya diputuskan bebas, saya ada ingat video ini, saya tidak akan buang, Pak. Semua anak-anak kecil ini, Pak, diminta untuk bersujud. Boleh, Pak, videonya kirim ke kita, nanti mungkin kita taruh. Saya coba kirim, Pak. Mohon izin Bapak, mungkin kita insert ya. Karena saya sangat simpati tokoh yang sangat kayak seperti Bapak. Keharmonisan, kemudian integritas penuh dijaga, terus Pak, keharmonisan antar agama. Itu yang kita pentingkan dan mendukung pendidikan, kesehatan untuk rakyat. Jadi kalau kasus saya tuh sebenarnya kalau kita lihat, Pak, betul-betul kalau saya tidak enak untuk menyampaikan, tetapi kalau kita mau bicara semua orang tahu bahwa itu kasus dikriminalisasi dan dipolitisasi. Sebenarnya. Semoga selesai, Pak, masalah kriminalisasi seperti ini. Dan ini tidak boleh lagi terjadi di dalam kehidupan kita sebenarnya. Makanya saya selalu berpesan sama kita. Kita bekerja baik, tapi kalau orang niat tidak baik akan dipolitisasi. Pak, Bapak udah mimpin Mimika sejak dari PLT dari tahun 2022, Pak. 22, artinya sudah 4 tahun ya, Pak. 3-4 tahun. Ada nggak janji Bapak yang belum bisa Bapak laksanakan? Ada, Pak. Banyak. Apa, Pak? Ada banyak yang saya dulu sebagai wakil bupati saya tidak bisa buat banyak. Tapi begitu saya jadi PLT hanya saya bisa bertahap. Saya PLT 1 tahun kemudian mundur. Habis itu jadi PLT lagi setahun, habis itu mundur. Jadi ada banyak hal yang belum bisa. Target yang pertama sekali saya lakukan itu adalah bagaimana birokrasi kita pemerintahan ini baik. Misi saya, Pak, 1, 2, 3 itu semua terkait birokrasi. Kenapa? Kalau birokrasi kita itu baik, maka pelayanan terhadap masyarakat pasti baik. Ini yang makanya saya makanya saya bilang nanti Pak Helmi suatu saat bantu saya, kita pasti, datang kepada masyarakat ini di sana.
Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan bagaimana kita membuat mimika terang. Ini utang saya masih ada. Maksudnya masih banyak yang Mimika terang itu artinya, Pak, luas wilayah kami 21.000 kilometer persegi, Pak. Ada 153 kampung yang tersebar di delta dan di gunung, Pak. gunung-gunung ya. Ini kita semua kampung belum semua terang. Belum elektrifikasi Belum semua. elektrifikasi semua. Ada yang sudah kita pasang dengan tenaga air, Ada ada yang tenaga kita surya, pasang ya? dengan tenaga surya, ada kita pasang dengan tenaga diesel, ada beberapa. Tapi dari 153 kampung, saat ini 40 kampung kita belum terang. Wow, cukup besar Pak. Cukup Oke. besar. Tugas saya dalam 5 tahun ini. Saya kembali dari sini, saya akan resmikan lagi satu distrik, satu kecamatan yang terdiri dari 8 kampung. Dan ini menyala semua nih. Ya. Bulan Desember Pakai apa, Pak? sebagai hadiah Natal. Diesel dia, tenaga diesel. Oke. Ini hadiah Natal buat masyarakat. Oke. Dan itu utang yang harus saya lakukan. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga terkait dengan masyarakat yang masih terisolasi. Ini juga kita harus bangun. Ini masalah connectivity ya. Ya. Terus yang paling penting Pak, itu pendidikan. Saya saat ini diharap sekali oleh masyarakat, sangat diharapkan Ya. agar pendidikan kita ini lebih baik. Pendidikan kita ini merata. Pendidikan kita ini, anak-anak kecil kita di SD itu, saya mau sampaikan tapi saya tidak kurang baik ya kita sampaikan untuk publik mendengar ini. Tapi itu kita harus fakta bahwa kadang di daerah kami anak-anak sudah kelas 3 SD belum bisa baca. Apa tuh metode belajarnya atau apa Ini ya Pak? persoalan kita, Pak. Ini Atau persoalan disiplin belajarnya Pak? makanya Pak Helmi, sekarang kami lagi buat satu sistem yang saya lakukan ini adalah namanya sekolah sepanjang hari. Oke. Sekolah sepanjang hari kami di Mimika sekarang ada 4 sekolah SD yang kami buat. Sekolah sepanjang hari itu dia datang, kami tidak buat pola asrama. Di Mimika ada sekolah-sekolah pola asrama. Anak-anaknya tinggal di asrama dan sekolah itu boarding, sudah oke. Tetapi yang sekolah sepanjang hari ini kami buat di kampung-kampung, Pak. Ada satu adat istiadat budaya di mana anak-anak, terutama anak Kamoro sama anak Namumi ini, kalau orang tuanya pergi berburu, katakanlah demikian, semua anaknya dibawa. Biar guru teriak-teriak juga tetap aja dibawa. Nomaden gitu ya Pak? Memang masyarakat Mimika itu nomaden, Pak. Sebagian Nomaden. sekarang ya. Oke. Ya, sebagian, terutama orang Kamoro, Pak. Orang suku Kamoro tuh mereka tidak bisa jauh dari 3S. Sungai ya. Sungai, Ya. sampan, sagu. Tidak bisa jauh dari situ. Jadi dia pasti akan berpindah-pindah tempat untuk itu. Jadi pendidikan ini Pak, mereka ikut semua seperti itu. Jadi, nah sekarang bagaimana caranya metode kita buat supaya mengikuti adat istiadat mereka ini. Supaya kita buat, dia kalau orang pergi jangan dia ikut. Kita buat sekolah sepanjang hari, Pak. Udah mulai jalan? Sudah Pak, sudah jalan. Dia datang pagi. Ya. Jadi sekolah kita ini kita sulap Pak. Jadi ada dapurnya, ada toiletnya mandi, kayak boarding ada, gitu ya? Ya begitu Pak, boarding school lah semacam begitu. Tapi dia tidak jauh dari orang tuanya. Jadi orang tua bawa dia ke kantor, ke sekolah pagi, dia mandi di sekolah, dia makan pagi di sekolah, dia berdoa di sekolah, kemudian dia ikut pelajaran sampai dengan jam 1, habis itu dia makan siang, habis itu dia mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kemudian sebelum dia pulang sampai jam 6, jam 5 dia makan sore, makan malam 3 kali sehari. 3 kali dan dia pulang. Ini kami buat Dijemput seperti orang itu. tuanya. Oke. Dan ini kita berharap, dan ternyata anak-anak jadi semangat banyak. Saya lihat dari sisi kehadiran, absensi kehadiran semakin banyak. Ya. Nah ini salah satu juga. Dan bagaimana kita yang satu masyarakat ini kita harus merubah untuk mereka ini kan sekolah ini kan punya jadi dia punya istilah ya. Kalau saya mau sampaikan itu, kita harus merubah dia untuk mentransformasi diri. Ya. Mentality, attitude, mindset, ini semua kita mindset. Ini kita buat di sekolah yang sore ini.
Makanya saya tahun ini itu yang SSH yang pagi Oke. untuk 4 SD, dan saat ini Pak saya buat satu sekolah SMA setingkat SMA. Kita coba ini. Seperti Ini juga. tahun ini nih saya baru buat 6 bulan. Oke, Pak. Itu sekolah dengan kurikulum nasional, dan dia juga sekolah sepanjang hari dari pagi sampai dengan malam sore, dan dia juga supaya sekolah yang sekolah berkarakter untuk Ya, merubah berkarakter. karakter segala macam. Saya mungkin ditambahin life skill ya Pak ya, ada keterampilan. Ya, ada. Mereka menanam, mereka Menanam, buat ya, begini ya, itu life semua. skill aja. Membuat bunga, merangkai bunga Betul, dan lain-lain. betul. Dan ini baru satu kelas Pak. Oke. Tahun depan saya. Dan ini memang ini pendidikan pendidikan ini bagi saya satu utang berat Nomor saya one, ya. Pak. Kepada Guru tidak jadi isu Pak. Oke, ini saya mau sambung Pak. Yang berikut guru Pak. Hmm. Guru kita ini ternyata sebenarnya mungkin distribusinya kali. Persoalan kita distribusi. Ada sekolah yang gurunya menumpuk, tapi ada sekolah yang tidak ada Gurunya guru. Kurang. Saya tidak tahu dinas pendidikan. Ini pemerintah kan sebenarnya, kami pemerintah yang harus menata ini dengan baik. Ya. Tapi kalau kita hitung jumlah guru dengan jumlah sekolah yang ada di sana, memang kita masih kurang. Oke. Apa yang Bapak lakukan? Kami sekarang saya sudah buat satu kerjasama Pak dengan universitas. Kami bekerja sama dengan APKASI. APKASI ini Ya, Asosiasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh ya. Indonesia. Saya bekerja sama dengan ini untuk mendidik guru-guru kita, meningkatkan dia dari SLTA atau sekolah guru biasa menjadi S1, kemudian S1 menjadi S2, dan sekolah-sekolah kejuruan Pak. Oke. Entah dia bidang apa, bidang sekolah apa ya, Oke. bidang. Dan ini saya sudah buat tanda tangan MOU untuk ada sekolah-sekolah yang mantan IKIP ini Pak. Kan ada Universitas Jakarta, ada Universitas Bandung, UPI, kemudian Universitas Jogja, dan Malang, Makassar ya. Makassar tidak Pak. Betul, Makassar, dan satu di Manado. Manado. Nah, ini yang sekarang saya sudah kerjasama dan siap kita kirim 100 orang Pak. Keren. Ini salah satu yang kita buat. Dan saya juga lagi mau bekerja sama, saya mau datang ke beberapa sekolah di beberapa universitas yang punya pendidikan keguruan ini Pak. Saya mau minta kerjasama, siapa tahu mereka mau membantu kami di Papua. Insyaallah. Kurang lebih seperti itu. Keren Pak Jones, saya simpati sekali. Saya doakan Bapak sehat. Terima kasih Pak Adu. Ya, tetap menjadi role model ya, sehingga Bapak sangat digelari sebagai tokoh yang baik hati, yang tulus gitu, dan tetap fokus ya Pak. Siap. Ya, memimpin Mimika dengan potensinya luar biasa. Mohon bantuan. Tambang, waduh luar biasa, dan pariwisata juga luar biasa ya, budaya luar biasa. Semua kita punya sebenarnya. Hanya tinggal bagaimana kita kelola dengan baik. Ya, supaya bisa mendatangkan juga income bagi masyarakat. Ya. Pak, untuk pengalaman saya banyak mau bicara leadership nih Pak. Ya. Saya mengajarkan bagaimana Cina maju, Singapura bisa mengalahkan Malaysia yang mencampakkan mereka. Malaysia bisa lebih sejahtera dari Indonesia. Ya. Penentu cuma satu. Ya. We just need one leader. Oke. Ya. Bantu saya Pak. Ya. Jadi Mimika, Anda beruntung punya tokoh seperti ini. Jangan lupa kita datang ya, bukan hanya untuk ke ini, ada kartens loh. Ada kartens, ada salju. Kalau mau lihat hewan berkantung, kanguru nggak usah jauh-jauh, ke Mimika aja, ada walabi ya Pak. Siap. Hewan kanguru tapi kecil. Ya, kecil tapi ada berkantung. Ya. Ingatlah yang berkantung tuh yang perempuan, betul Pak? Betul. Ya. Laki nggak ada kantungnya karena perempuan suka shopping. Jadi ini pulau Papua itu ada 1.000 lebih. Luar biasa. Tapi hebatnya sampai ke pelosok manapun saya dapat dari Muhammad Al-Katiri Pak. Ya, ibu-ibu ya itu tetap bisa berbahasa Indonesia atau Melayu Indonesia. Luar biasa ya. Pak Helmi, itu yang sebenarnya menjadi kebanggaan kita di Papua. Bahasa Indonesia beliau, kebanggaan kita di Papua Pak, bahwa semua orang di kampung pun, di gunung pun, di pantai terisolir pun nih Pak. Terisolir pun bisa bahasa Indonesia. Itu keren Pak. Ya, Anda cek tuh ya di Jawa. Boleh dicek. Di Jawa, mungkin juga di Sumatera, di kampung-kampung tertentu masih ada yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Ya, jadi saya melihat bahwa Papua itu sangat nasionalis. Ya, kita singkirkan isu-isu apa gitu ya, karena kita adalah satu kesatuan. Terima kasih Pak Putih. Pak Helmi, terima kasih. Saya mohon dukungan. Pasti Pak. Mohon bantuan. Pasti Pak. Dan saya mengundang Pak Helmi ke Timika. Siap.
ke Mimika, Ya. bisa melihat semua ada di sana dan bisa membantu kami terutama di beberapa hal yang terkait dengan peningkatan sumber daya manusia. Ya. Saya Dan mohon komunikasi, dan promosi. komunikasi. Ya, itulah wawancara hebat saya ya. Wih, saya nggak pernah wawancara 1 jam 9 menit nih Pak ya. Saking asik ini. Ini kalau dibiarkan ini sampai sahur kita. Semoga kita bermanfaat. Semoga kita terbuka ya. Ini insightful bahwa Papua itu tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang Jakarta. Saya waktu wawancarin Mamat Al-Katiri wah kalimatnya bagus sekali Pak. Jadi mari kita memutuskan sesuatu itu. Kalau memutuskan sesuatu itu harus mempertimbangkan atau memikirkan bagaimana orang Papua berpikir. Ya, tidak semua yang kita pikirkan bahwa ini benar, ini tepat dari versi kita yang tinggal di Jawa itu bisa akhirnya diterapkan di Papua. Ya. Betul. Mari kita menghormati Papua sebagai Papua. Kalau untuk Papua ya kita tanya orang Papua, Anda butuh apa? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Helmi, luar biasa. Ya. Hari ini kita bisa ketemu dan bisa membawa Mimika secara khusus, Papua secara umum, untuk bisa dikenal di Indonesia. Dan saya mau sampaikan pada poin saya yang terakhir, Papua itu aman. Mimika itu aman. Jangan takut berinvestasi di Mimika. Jangan takut berinvestasi di Papua. Hal-hal yang terjadi di Papua itu mungkin itu hal yang kecil sebenarnya. Tetapi kadang-kadang ini Pak Helmi, media besar-besarkan kayak macam situasi yang baik. Mari kita datang di sana. Ya, kalaupun ada ya. Itu Papua luas sekali. Ya, betul. Itu yang Papua benar. itu luas sekali. Sangat jadi betul. Anda cek. Jadi jangan sampai Papua tidak aman secara keseluruhan. Tidak. Sama aja kita kadang-kadang ada kejadian kayak bom di Priok itu. Teman saya di New York tanya tuh, emang Jakarta aman? Jakarta aman sekali gitu. Ya kita belajarlah dari orang Indonesia. Betul. Kayak kasus di Sarina ada bom Pak, tukang satenya tetap jualan. Dan juga di Papua orang bilang ada perang suku, ya di sampingnya orang jual teh botol Pak. biasa. Jadi Papua aja. luas sekali ya, luas sekali. Jadi sangat luas. Bayangkan ya Papua itu adalah pulau terluas nomor 2 di dunia setelah Greenland. Betul. Ya jadi orangnya sedikit, hutan di mana-mana. Tapi lagi jangan kecil hati banyak hutan karena hutan itu adalah kekayaan dunia. Ya. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Bye. Wow, terima kasih Pak. Terima kasih.